I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dea Davina, NIM 2120202116. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Selamat menyaksikan. Materi yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian, manfaat, fungsi media pembelajaran dan sumber belajar di kelas. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian media pembelajaran di kelas. Media ini dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pendidik kepada peserta didik supaya peserta didik itu lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi dapat diketahui bahwasannya pengertian dari media pembelajaran di kelas adalah alat atau sarana yang digunakan oleh seorang guru kepada anak didiknya dengan tujuan supaya anak didiknya itu dapat memahami materi yang telah disampaikan. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi dari media pembelajaran, di mana fungsi media pembelajaran di kelas itu mampu menampilkan serangkaian peristiwa secara nyata terjadi dalam waktu yang lama. Kemudian dapat disajikan dalam waktu yang singkat dan suatu peristiwa itu digambarkan untuk mampu mentransfer keadaan sebenarnya sehingga tidak menimbulkan adanya verbalisasi. Jadi, fungsi dari adanya media pembelajaran di kelas adalah untuk mempersingkat waktu karena apabila materi yang akan disampaikan oleh seorang guru itu panjang lebar dan juga luas, maka waktu yang digunakan pada saat itu tidak cukup sehingga media pembelajaran di sini sangat efisien untuk penggunaan waktu penyampaian materi kepada anak didik. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai sumber belajar. Ada beberapa kategori yang dapat dikatakan sebagai sumber belajar. Yang pertama itu manusia. Jadi, seorang guru yang ada di dalam kelas itu menjadi sumber belajar bagi siswanya. Kategori yang kedua yaitu buku. Kemudian kategori yang ketiga itu perpustakaan, di mana di dalam perpustakaan itu terdapat banyak sekali referensi sebagai sumber belajar. Yang selanjutnya ada alam lingkungan, yaitu alam sekitar kita. Kemudian ada kategori media massa, di mana contohnya itu ada koran, surat kabar, kemudian televisi dan radio. Kemudian yang terakhir itu kategori media pendidikan, di mana media pendidikan ini dapat memudahkan guru untuk menyampaikan materi dan juga dapat memperkaya wawasan siswa. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai manfaat media pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu untuk membantu guru mencapai tujuan pembelajaran secara sistematis. Kemudian yang kedua itu dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik supaya bisa memahami serta berpikir dan juga menganalisis materi-materi yang telah diajarkan dari seorang guru. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.